Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah. Saudaraku yang semoga semuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat di dunia dan juga diberikan rahmat olehnya insyaallah di akhirat kelak. Dikisahkan seorang kakek yang berusia 80 tahun mengalami infeksi pada telinganya yang nyaris membuatnya tuli. Kemudian dokter menyarankannya untuk melakukan operasi atas telinganya yang supaya tidak kian menjadi tuli, dan kakek itu pun menerima tawaran sang dokter untuk melakukan operasi tersebut. Setelah operasi sukses dilakukan oleh sang dokter dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan kakek itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa mendengar kembali dengan jelas. Maka kemudian datanglah tagihan kepadanya atas operasi telinganya tadi, yang juga lumayan besar. Ya, beliau harus mengeluarkan nantinya dana yang lumayan sangat besar. Kemudian kakek itu melihat tagihan dari operasinya itu. Tiba-tiba beliau menangis dan menangis. Kemudian sang dokter mulai heran melihat sang kakek ini ya, yang menangis tanpa henti ketika melihat tagihan tersebut. Dokter pun merasa iba dan mengatakan bahwa ya, wahai kakekku, seandainya engkau memang tidak sanggup untuk membayar tagihan ini, nggak apa-apa, biar kami akan gratiskan. Kalau memang kamu nggak sanggup, kamu tidak memiliki dana untuk operasi ini, nggak apa-apa. Ya. Kemudian sang kakek menjawab, terima kasih wahai dokter. Namun yang membuat aku menangis bukanlah karena tagihan yang begitu lumayan besar, yang aku nantinya tidak sanggup membayarnya. Bukan itu yang aku tangisi. Yang membuat aku menangis adalah ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aku pendengaran yang sehat, mendengar dengan mudah selama 80 tahun lamanya. Aku sehat, telingaku bisa mendengar dengan jelas, dan itu sudah diberikan oleh Allah semasa hidupku 80 tahun. Namun Allah tidak pernah meminta dariku tagihan sedikit pun. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak meminta dari diriku ini balasan ataupun upah, bayaran, tidak sama sekali. Saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita musadari kesehatan yang Allah berikan kepada kita ini sangat luar biasa. Dengan kesehatanlah insya Allah kemudian kita bisa beraktivitas, bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif. Kita bisa bekerja mencari nafkah. Dengan kesehatan yang Allah berikan kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar, dengan sempurna. Kita diberikan kesehatan mata oleh Allah yang sehingga kita bisa memandang, bisa membaca, bisa berjalan dengan seimbang, dengan nyaman. Kita diberikan telinga, dengan telinga itu bisa mendengar, kita mendengar yang baik-baik, mendengar Al-Quranul Karim, tausiah-tausiah agama, dan ini sebuah nikmat yang luar biasa. Ada begitu banyak saudara kita hari ini tidak lagi bisa mendengar dengan benar. Dia tidak lagi bisa menikmati tausiah-tausiah, kajian-kajian keislaman, mendengar lantunan ayat suci Quran karena keterbatasan telinganya tadi. Ada di antara mereka yang sudah tuli, ada di antara mereka yang sudah buta. Alhamdulillah hari ini juga kita diberikan kaki yang sehat sehingga kita bisa melangkah, beraktivitas. Tangan juga ya, diberikan segala kesehatan pada fisik kita, dan Allah tidak pernah meminta tagihan kepada kita. Allah nggak minta bayar dari itu semuanya. Bayangkan ketika kita sudah sakit, mata sakit, telinga sakit, kaki sudah mulai pincang, tangan juga sudah mulai stroke, nggak bisa lagi bergerak, udah mulai kaku. Kemudian juga pikiran kita sudah mulai fikun,
liver kita sudah mulai bermasalah. Di situ nanti kita baru terasa ketika kita ingin berobat ke dokter, ketika diberikan tagihan tadi, kita merasa terkadang itu mahal. Kita akan menyangka itu adalah ya bayaran yang sangat di luar normal ya. Namun kalau kita lihat kepada hakikatnya, semua itu sebenarnya lebih dari itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebenarnya musadari, ternyata apa yang telah Allah berikan kepada kita hari ini itu jauh lebih mahal kalau memang Allah mau meminta bayar kepada kita ataupun dari kita. Coba bayangkan seandainya Allah minta sama kita bayar itu semua. Wahai hambaku, mata yang pernah aku berikan kepadamu, bayar dengan bayaran uang misalnya. Telinga juga, kaki, tangan, hidung, lisan, yang kita dengan itu bisa berbicara dengan izin Allah. Semua anggota tubuh itu yang di luar fisik, di luar tubuh kita. Maksudnya belum yang di dalam badan kita sendiri. Ada pankreas, ada usus, ada lambung, ada liver, ada jantung, ada paru-paru. Nah, semua itu seandainya diminta bayar, coba kita mau bayar pakai apa? Berapa kita sanggup bayar? Gak sanggup, wahai saudaraku, gak sanggup, gak sanggup. Maka dari itu yang Allah minta sama kita sebenarnya adalah syukur saja kepadanya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur. Apa makna sebenar-benar syukur? Taat, tunduk, patuh kita ketika diperintahkan oleh Allah. Kalau memang Allah melarang sesuatu, kita siap untuk meninggalkannya. Itu ya bentuk dari syukurnya kita hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cuman, dan itu pun bukan untuk Allah. Hakikatnya ya taat kita ini kepada Allah untuk kita juga. Syukur kita kepada Allah bukan untuk Allah sebenarnya. Hakikatnya untuk kita juga selaku hambanya yang sangat membutuhkan Allah dalam kehidupan ini. Hakikatnya semua itu adalah untuk diri kita, wahai saudaraku. Yang nanti kalau kita bersyukur akan membawa kebaikan kepada diri kita baik di dunia dan di akhirat. Makanya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam Quran surah An-Nahl ayat ke-18, yaitu dalam Quran surah An-Nahl ataupun An-Nahl ayat ke-18, dan jika kamu wa in ta'uddu ni'matallah, sekiranya kita ingin mencoba menghitung ya nikmat-nikmat Allah yang pernah Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, sungguh kita tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Maka dari itu sesungguhnya Allah Maha benar, Maha pengampun ya, sesungguhnya Allah benar-benar Maha pengampun lagi Maha penyayang. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dan nanti pada hari kiamat semua nikmat yang Allah pernah berikan kepada kita ini, nafas yang Allah berikan, yang dengannya kita bisa bernafas, bisa hidup dengan izin Allah, telinga yang kemudian kita bisa mendengar, mata bisa melihat, bisa memandang, kaki bisa melangkah, tangan juga bisa beraktivitas, hati bisa berfikir, bisa merenung. Allah kasih otak, Allah kasih fikiran, Allah kasih segala-galanya untuk kita. Belum lagi nikmat yang di luar tubuh kita, yaitu berupa lingkungan, ada pepohonan, ada dedaunan, ada tumbuhan-tumbuhan, ya, ada biji-bijian, yang di laut juga ada ikan. Semua itu diperuntukkan untuk kita manusia. Maka nikmat yang paling banyak dirasakan oleh makhluk Allah lah, yaitu manusia. Ya, makhluk Allah yang paling banyak merasakan nikmat Allah, bukan tumbuhan, bukan jin, ya, bukan juga binatang, bukan. Makhluk Allah di antara makhluk-makhluk Allah yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini ataupun di luar bumi ini, yang mana nikmat Allah yang begitu baik, yang paling banyak yang merasakan nikmat itulah manusia. Semua dia kasih untuk Allah. Dan itu Allah nyatakan sendiri, semua yang Allah ciptakan ini bahkan semua untuk manusia. Matahari untuk manusia, bulan untuk manusia, bintang untuk manusia, laut untuk manusia, gunung untuk manusia. Ya, semua nikmat darat dan bumi, darat dan lautan, yang di udara, yang di daratan, yang di lautan, semua itu untuk manusia. Apa kurang lagi yang Allah berikan kepada kita, wahai saudaraku? Kita butuh cuma syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua nikmat la tus'al, akan ditanyakan oleh Allah. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian nanti pada hari kiamat kita akan dipersoalkan setiap nikmat, tidak satu nikmat. Karena jamak dari sini
di sini kita bisa perhatikan tsumma latus'alunna yauma idzin anin ni'mah. Betul? Salah. Bukan anin ni'mah tapi anin na'im. Jamak dari ni'mah. Maksudnya apa? Segala nikmat yang pernah Allah berikan kepada kita, la tus'al. Dan ayat inilah yang membuat para ulama dahulu menangis kalau membaca ayat ini. Menangis dan menangis ketika dapati ini ayat, apakah beliau-beliau tersebut membaca secara langsung atau mendengar dari orang. Yang di saat terlantunkan ini ayat, tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im, membuat mereka menangis. Kenapa menangis? Mereka khawatir kepada diri mereka sendiri. Seandainya nanti pada hari kiamat ini akan ditanyakan kepada mereka, apakah mereka nanti akan sangat sanggup mempertanggungjawabkan itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita sampaikan dalam kajian singkat ini. Mudah-mudahan kita jadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah, menjadi hamba-hamba yang selalu taat, tunduk patuh kepada perintahnya, dan juga siap untuk meninggalkan segala larangan-larangannya, yang kemudian kita diberikan rahmat oleh Allah dengan diberikan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik insyaallah. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.